lagi dengan aku Chef Rian Dan aku Chef Erwin. Kita dari PT Federal Food Internusa, Empowering Solution for Chocolate. Nah, ini hari yang sangat spesial sekali karena biasanya kalau kita ataupun aku Chef Erwin kalau mau buat YouTube itu sendiri. Tapi sekarang aku ditemenin sama Chef Erwin. Kira-kira kita mau buat apa Chef Erwin? Kita akan membuat satu kudapan yaitu dari sourdough. Tentunya sourdough ini kita bikin kayak variasi atau resep yang next level nih. Betul. Chef Rian. Nah, sourdough di sini kita akan membuat ya tentunya bukan sourdough yang tradisional, di mana sourdough ini kita bahan metodenya seperti hybrid gitu. Betul. Nah, jadi buat ilmu lovers yang penasaran pastikan juga jangan sampai terlewat video ini ya, karena ini teknik dari proses pembuatan itu benar-benar dari awal. Mulai dari buat starternya, kemudian dari mendonya, kemudian juga banyak tips dan triknya. Nah, buat ilmu lovers yang masih penasaran, ini dia bahan-bahan yang akan kita gunakan. Nah, sourdough sendiri sebenarnya itu adalah roti dari Eropa. Sebenarnya pertama dari Mesir ya, lovers, 3000 tahun yang lalu bisa dibilang ya. 3000 tahun yang lalu, di mana roti-roti ini memiliki ragi-ragi yang alami gitu. Nah, cara mendapatkan ragi alami tersebut, Elma Lovers, itu diperlukannya starter seperti ini. Adalah proses fermentasi di mana kita membutuhkan adanya bakteri baik yang berada di sekitar lingkungan seperti ini. Dan tentunya harus terjaga steril dan bersih, Elma Lovers. Oke. Nah, dari starter tersebut kita mempunyai ada tiga bahan komponen yang sangat penting, yaitu adalah cairan. Cairannya itu boleh dari sesuatu yang dari fermentasi atau cairan buah-buahan ataupun raisin yang seperti contoh ini. Nah, hari ini kita akan membuat dari raisin. Yang kedua adalah tepung sebagai glutennya atau sebagai fatnya yang akan membantu fermentasinya atau yang akan mengumpulkan mikroorganisme yang ada di sekitarnya. Begitu Mikroba ya. Mikroba. Nah, tadi kan aku sebutin ada 3 nih Elmer Lovers. Nah, sebenarnya 3 ini kalau misalkan kita sudah menjadi ada starter. Nah, kita jelasin dulu nih Elmer Lovers. Nah, di sini kita udah ada raisin. Nah, kita tinggal beli aja raisin yang nggak perlu. Raisin di e-commerce atau yang ada di TBK kita beli aja. Ataupun Elmer Lovers mau pakai strawberry, mau pakai pear, mau pakai apel, boleh. Bebas. Pokoknya buah-buah manis ya. Buah-buah manis gitu ya. Yang penting kulitnya dikupas dulu. Karena kulit-kulit tersebut sudah mengandung mikroorganisme yang lainnya. Kita pakai raisins yang Lovers. Kita siapin aja raisins yang Elmer Lovers beliin, terus kita tuang aja. Kita tuang. Raisin dicampurkan dengan air. Dengan air Elmer Lovers. Boleh kita campurin dengan madu Elmer Lovers. Kemudian masuk madu. Yap. Airnya air biasa ya Chef ya? Air matang. Nah, itu kita aduk sebentar aja Elmer Lovers. Nah, ini yang terpenting ya. Jadi kalau misalkan dalam proses pembuatan sourdough ya, roti-roti yang seperti itu yang terpenting adalah mothernya, biangnya, atau disebutnya adalah ya sourdoughnya gitu ya. Nah, ini hal-hal yang terpenting yang harus dipersiapkan adalah ya seperti ini. Ini kita mau buat liquidnya dulu. Liquidnya terlebih dahulu itu kayak tadi Chef Erwin menjelaskan bisa banget menggunakan buah-buahan yang manis. Itu bisa. Kemudian ini nanti itu didiamkan nih. Kalau misalkan udah tercampur seperti ini didiamkan 1-2 hari. Nanti dilihat dulu nih karakternya. Kalau misalkan keadaannya udah timbul buih, bubble itu dalam 1 hari, kemudian dibuka karena apa? Agar gasnya itu keluar. Karena kita cuma membutuhkan mikrobanya aja. Jadi gasnya itu dibuka, kemudian diaduk lagi sebentar, ditutup, kemudian disimpan lagi. Besok hal yang sama dilakukan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kayak ini raisinnya atau buah-buahannya udah mulai ngambang ada di atas, itu berarti udah sempurna tuh. Sempurna, betul. Kayak gitu. Nah, kemudian gini, boleh nggak sih kalau misalkan umur dari liquidnya atau cairannya ini kita simpan atau enggak kita buat itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, kayak gitu. Sebenarnya bukan berarti tidak boleh. Boleh-boleh aja, tapi rata-rata untuk orang Indonesia itu kan banyak banget muslim kan. Banyak yang tidak mengkonsumsi alkohol. Karena kalau misalkan fermentasi sudah melewati 2 hari,
ya. Ini dari BPOM juga udah ngelarang. Karena buat makanan-makanan yang ada alkoholnya itu dilarang. Kayak gitu ya, ada bersifat haram. Kayak gitu. Tapi kalau buat yang mengkonsumsi atau enggak produksi buat dimakan sendiri, itu nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Malah lebih enak. Malah lebih enak sebenarnya. Lewat dari 2 hari. Karena memang kalau misalkan jenis roti yang seperti ini, itu memiliki kualitas rasa yang berbeda-beda. Misalkan aku buat di sini, kemudian ada yang buat mungkin di Sumatera. Betul. Itu karena mikroba ataupun bakteri yang ada di sekelilingnya itu tuh beda. Kayak gitu, makanya itu kalau misalkan roti-roti jenis seperti ini, itu memiliki kualitas rasa yang kompleks. Kayak gitu Elmer Lovers. Nah kemudian ini disimpan dulu ya Chef Erwin ya berarti ya? Nah kalau tipsnya kalau Elmer Lovers mau pakai yang nggak ada yang modelan jar seperti ini atau toples yang seperti ini, terus Elmer Lovers mau pakai botolan keramik, terus itu kayak tutupnya itu Di-seal ya? di-seal. Cuman kalau misalkan Elmer Lovers merasa itu gasnya sudah terlalu banyak, dibuka karena takutnya terjadi explode Ledakan. Ledakan. Ini disimpan dulu Elmer Lovers dikarenakan kita proses seperti ini akan membutuhkan waktu yang sangat lumayan lama. Di sini sudah ada starter Elmer Lovers. Starter ini umurnya sekitar 3 minggu. Waktu itu aku bikin fermentasi dari air pir. Nah gini Elmer Lovers, kalau air yang disimpan tadi sudah siap, kita saring semua raisins-nya, jangan dipakai lagi raisins-nya. Oke? Dilihat berapa gramasi dari air tersebut. Kalau misalkan dari raisin tersebut misalkan dapat 200 gram. Nah, kita bikin 200 gram 1:1. Jadi airnya 200 gram dikasih tepung 200 gram. Langsung. Betul. Nah, disiapkan tempat yang seperti ini dan diusahakan dan bukan diusahakan lagi. Diwajibkan untuk sangat-sangat steril ya, jangan sampai terpapar dengan tangan langsung atau bare hand. Jadi kayak nggak boleh misalkan Elmer Lovers sudah disterilin pakai air panas. Air panas ini misalkan ini sebelumnya udah direbus dulu nih Elmer Lovers direbus. Nah itu nggak boleh kayak dilap sampai ke dalam gitu, jangan. Kemungkinan akan mati starternya dan tidak akan mengembang gitu, nggak akan bagus. Nah kalau misalkan udah direbus, kita dibalik aja Elmer Lovers sampai bener-bener airnya netes semua, baru boleh dipakai. Dan ya, kalau misalkan Elmer Lovers bener-bener mau pakai tangan langsung untuk mentreatmentnya, diusahakan tangannya sangat bersih. Kalau bisa dikasih alkohol. Makanya biasanya kalau untuk jar seperti ini itu biasanya dipanaskan dulu, dihangatkan dengan air panas. Betul. Jadi direbus. Itu tujuannya agar apa? Agar steril. Nanti tinggal dicampurkan aja nih Elmer Lovers, diaduk, kemudian kayak gini. Kalau misalkan sudah masuk semua, ini pasti dikasih karet. Kayak sama kayak Chef Erwin. Ini kasih karet itu tujuannya apa? Untuk menandakan. Ya, jadi tingginya apakah sudah mencapai 2 kali lipat? Betul banget. Kayak gitu. Nah itu biasanya Penanda. ukuran pertama. Betul. Nah biasanya kalau misalkan udah dikaretin kayak gini ya, ini udah mengembang. Ada juga yang udah mengembang kayak gini dimasukkan ke chiller. Ada juga yang sudah dikaretin disimpannya di chiller. Kayak gitu. Jadi nggak pakai nunggu mengembang. Misalkan baru jadi, kemudian dikasih karetnya sebagai batasnya, kemudian masuk ke chiller. Tunggu mengembang, lihat besok. Biasanya hitungannya adalah 1 kali 24 jam. Kalau sudah mengembang baru, itu masuknya udah masuk ke feeding ya. Feeding. Ya. Nah, misalkan dibikin starternya dulu nih. Berarti mothernya lah ya, kita bisa dibilang. Kita bikin mothernya dulu. Kita bikin di jam 1, semuanya udah siap dari jam 1. Nah, 1 kali 24 jam yang dimasukkan Chef Rian, berarti feeding berikutnya itu harus di jam 1 siang juga. Betul. Ada yang namanya refresh. Jadi itu nanti dibuang setengahnya. Misalkan ini totalnya ada 400. Misalkan mau dibuang 200-nya. Tujuannya agar apa? Agar tidak terlalu banyak yang ada juga di dalam sini. Kayak gitu. Tujuan yang refresh itu juga menjaga kualitas dari mikroba yang ada di dalam. Betul. Kayak gitu. Jadi nanti dibuang 200-nya. Kemudian ditambahkan lagi. Tepungnya juga 200. Jadi kayak gitu. Oke, Jadi 1:1 lagi ya. Contoh gampangnya seperti ini, Mas. Tadi kan airnya kita dapat 200 gram yang dari air raisinsnya tuh. Terus kita tambahin tepung 200 gram. Jadi yang 400 gram kan. Dari 400 gram itu kita nggak perlu pakai semuanya. Jadi kita buang. Yang seperti Chef Rian bilang, kita buang. Sekitar boleh yang Lovers kita sisain 100. Dari 100 tersebut kita feeding lagi. Jadi 100 ditambah dari
100 starternya dikasih 100 tepung, Selesai. 100 air. Nah, bahan-bahannya di sini, ini aku ada tepung terigu protein tinggi. Ini resepnya, ini untuk mendonya, ya. Ini aku ada penggunaan tepung terigu protein tinggi, ya. Kemudian gula pasir, ya. Kemudian juga garam, ya. Kemudian di sini juga aku ada penggunaan dari Bakeline Maxi Soft Improver. Kemudian aku juga ada penggunaan ragi di sini. Kalau ada penggunaan ragi di sini, berarti aku menggunakan tekniknya pulis, gitu. Karena kalau misalkan aku langsung menggunakan yang dibuat sama Chef Erwin, ini yang ditakutkan belum terlalu kuat. Betul. Yang ada nanti itu nggak mengembangnya itu tidak tidak maksimal. Makanya di sini aku ada penambahan ragi dan penambahannya juga sedikit kayak gitu ya. Tetap nanti dominannya ada di sini, kayak gitu ya. Kemudian untuk kemudian juga lemak di sini aku hanya menggunakan avena margarin. Ya, setelah lemak baru nanti kita masukkan di sini ada kacang mede yang dicincang, kemudian juga ada raisin, kemudian juga ada buah stroberi. Kalau misalkan mau berwarna boleh banget ditambahkan dengan pasta. Kayak gitu. Nah, sekarang berarti tinggal proses pembuatan. Oke, nah ini aku masukkan tepung terigu protein tinggi, ya. Kemudian aku masukkan gula pasir, ya. Gula pasirnya nggak terlalu banyak ya, lover. Kemudian aku masukkan ragi instan di sini, ya. Kita lagi buat namanya strawberry. Kemudian Ya. masuk garam. Kemudian masuk Bakeline Maxi Soft. Ini yang terpenting ya, karena memang menyesuaikan lidah orang Asia pastinya. Paling penting itu ya, Chef? Paling penting. Oh, iya, Yap. iya dong. Kemudian diaduk ya sampai semua tercampur dan merata. Kemudian penggunaan dari dari starter ini tuh kalau misalkan kita mau lihat keadaannya masih hidup atau tidak, ini kita campurkan dengan airnya. Nanti betul. baru kita masukkan ya. Aku ambil dulu airnya di sini. Dicontohin nih sama lovers, gimana caranya? Cara apa membuktiin kalau dia tuh Yap. masih hidup atau enggak gitu ya. Nah, ini untuk bahan cairnya ya. Ini bahan cairnya ada penggunaan air dingin ya. Kemudian dengan susu cair dingin. Nah, ini contohnya ya lovers. Ini dipastikan udah bersih. Ini aku bilas pakai air hangat. Dikit kan. Ini yang menandakan bahwa starternya ini hidup. Nah, kayak gini nih nama lovers. Mengambang. Dia bakal mengambang. kalau misalkan dia tenggelam, nah itu justru sudah mati ya lover. Starternya ini kita bisa langsung masukkan ke dalam ya. Nah, ini kita minta franking nih sama lovers. Kemudian dari starter yang sudah kita buat itu boleh dicampurkan dengan cairan, ya, kayak gini ya, kayak hidup ya. Venom itu, Venom. Ini boleh dicampur dengan cairan ataupun boleh langsung masuk ke tepung ya, seperti ini. Kemudian aku ada penggunaan susu cair ya di sini ya. Ini aku bisa langsung masukkan susu cairnya. Kemudian air yang aku gunakan ini tidak aku langsung masukkan keseluruhan ya, jadi bertahap aja lover. Nah, ini kemudian kita aduk ya. Nah, sebenarnya banyak juga hanya menggunakan tepung dan juga air. Tapi karena suhu kelembapan di Indonesia itu sangat tinggi, nah itu jarang banget digunakan. Kayak gitu. Karena kalau yang menggunakan tepung dan air saja, itu lebih cenderung karakter nanti dari mothernya ya itu dia tidak terlalu kuat kayak gitu. Makanya kenapa sih harus ada penambahan ragi kalau di Indonesia yang menggunakan air dan tepung itu biasanya tambahkan ragi lagi tuh lovers kayak gitu. Ya masukin airnya harus bertahap ya lovers. Betul. Ya, tuh. Nggak bisa langsung semuanya. Tapi kenapa aku nggak pakai telur, karena aku udah gantikan dengan Bakeline Maxi Soft kayak gitu.
Jadi itu dia uniknya dari Bakerline Maxi Soft. Biasanya dalam proses pembuatan roti itu biasanya bisa 3 sampai 4 telur. Kalau misalkan mau kalau misalkan Elmo Lovers mau menghemat dengan harga yang stabil, boleh banget digantikan dengan Bakerline Maxi Soft. Karena apa? Harga telur itu turun naik. Kayak gitu. Sedangkan kalau dari harga Maxi Soft itu kan stabil. Jadi Elmo Lovers apalagi yang berjualan gitu ya, yang produksinya udah massal, itu penting banget menggunakan Maxi Soft. Karena selain menjaga kelembutannya, kemudian juga dalam proses penghitungan dari HPP-nya itu gampang dan mudah, nggak perlu takut lagi turun naik dari harga telur. Karakternya seperti ini ya, Elmo Lovers ya. Dia bener-bener Dia kayak bener-bener kayak lengket, kayak bluder-bluder gitu ya. Ini karakter adonan memang seperti ini. Nah, setelah seperti ini bisa kita masukkan margarin ya, avena margarin. Masukkan avena margarin. Kemudian aku juga ada penggunaan dari pasta strawberry. Sesuai nama resepnya ya, strawberry soft dough ya. Betul banget, karena bukan hanya untuk bagian dari dough-nya aja kita yang ada memiliki warna, aroma, dan rasa stroberi, tapi nanti juga baik dari isiannya ataupun fillingnya kita juga ada penggunaan dari Bakerline Violetta Excellent Strawberry. Kita aduk dulu sampai semua kecampur rata, nanti aku baru masukkan buah-buahannya di terakhir. Karena kalau misalkan aku masukkan sekarang, yang ada nanti stroberinya itu tidak memiliki karakter atau tidak terlalu fresh. Jadi pas dimakan takutnya tuh dia memang sudah hancur atau bersatu dengan adonan. Gitu ya, Elmo Lover. Di sini kita akan membuat fillingnya itu seperti cheese atau cream cheese yang kita campurin dengan rasa-rasa strawberry. Tentunya kita pakai Bakerline Violetta yang rasa strawberry ini yang Lovers. Nah, yang pertama kita siapkan ini adalah cream cheese-nya dulu nih Elmo Lovers. Cream cheese-nya kita tuang. Setelah cream cheese-nya sudah tercampur, kita pakai icing sugar. Tentunya kita pakai Bakerline icing sugar. Kita mixing sebentar. Terdohnya kayak gini ya, Elmo Lovers. Tapi ini masih belum selesai. Aku mau ganti menggunakan yang spiral karena mau ada buah-buahan yang aku masukkan. Kalau misalkan aku pakai ini, buah-buahannya hancur. Nah, lanjut. Ya, aku masukkan buah stroberi yang fresh di dalamnya. Ya, ini udah aku potong-potong ya. Jadi bukan satu utuh, tapi udah menjadi potongan seperti ini. Ya, kemudian aku masukkan raisin di dalamnya. Batuk. Kemudian aku masukkan kacang mede. Kayak gini. Jadi udah mengkilap, kemudian bagian sisi pinggir udah mulai nggak nempel. Tapi memang karakter adonannya nih, boleh lihat jari aku ya, selembek ini. Tuh, kayak gini ya. Kenapa seperti ini? Itu nanti bertujuan. Jadi ada rongga-rongga yang besar gitu, ataupun rongga-rongga yang tidak stabil itu yang dari mikrobanya tersebut gitu. Jadi kalau misalkan sekiranya kayaknya kebanyakan air chef gitu kan, itu enggak. Jadi nanti dari gramasi yang aku kasih itu udah tepat banget kayak gitu. Jadi kalau misalkan Elmo Lovers mungkin ngerasa kayak oh ini kayak kurang tepung, ditambahkan tepung, yang ada takutnya nanti jadi si rongga-rongganya ya itu malah hilang. Jadi ini udah kita pindahkan ke sini. Ini boleh pakai air, tangan dicelupkan air, atau boleh juga pakai tepung Elmo Lovers ya. Bikin besar-besar aja kali ya saya Pervin ya. Boleh. Kita kasih 100 gram.
Ya. Nah, kita Ini proofing dulu. Proofing itu udah kurang lebih 40 menitan lah. Ini nanti bakal disilet sama Chef Erwin. Tapi sebelum kita silet, karena penggunaan oven kita di sini itu misalkan nih, aku tidak menggunakan oven yang ada batunya ataupun oven yang memang ada uapnya gitu ya. Karena ketika ada uap ataupun ada batu ataupun ada penggunaan es batu di dalamnya, itu membuat bagian kulit ini lebih crunchy gitu. Kalau misalkan agak ribet kayak gitu, kita bisa menggunakan air. Jadi kita semprotkan kayak gini, Elm Lovers. Ya. Kita semprotkan. Setelah itu bisa kita kasih kita ayak ya, ayak tepung di atasnya. Nanti baru disayat oleh Chef Erwin. Oven dengan suhu 220 derajat atau 250 derajat ya, maksimal 250 derajat, kurang lebih itu ada di waktu 12 menit. Tapi nanti kita cek dulu ya bagian bawah apakah memang sudah matang atau belum. Sekarang kita bisa masukkan. Yuk, Chef Erwin. Oke. Jadi kayak gini teksturnya nih. Kedengeran nggak? Kering. Kayak kering di luar, di dalam tuh. Nanti dia soft. Tapi pas disentil sama Chef Lian, itu bunyi di dalam itu kayak ada. Bara gitu loh. Pernah dengar kayu yang digerogotin raya? Iya, Nah, belakang bunyinya kayak seperti itu. dalamnya tuh kopong gitu loh. Ada kayak Rongga udara. gitu loh, kayak ada pecahan. Ini dia hasil jadinya, Elm Lovers. Menurut Chef Erwin, bagaimana hasil jadinya? Nah, hasil jadinya ini bener-bener kayak mirip sourdough aslinya nih. Betul banget. Cuman gimana sourdough ini ada kreasi, ada warna-warna merahnya nih. Ya. Betul, dan yang pasti rasanya juga spesial banget. Betul karena banget. sesuai dengan namanya strawberry soft dough gitu ya. Oke, terima kasih buat Elm Lovers yang mungkin sudah menyaksikan video Bener, ini thank dari you awal banget. sampai akhir. Jangan lupa Di like, subscribe, dan komen juga nih Elmer Lover. Dan aktifkan tombol lonceng juga, Loncengnya, jangan lupa betul. biar video-video terbaru bisa Betul masuk banget. semua ke Elm Lovers. Ya, terima kasih Elm Lovers, sampai jumpa di video selanjutnya. Elmer Inspiring Innovation. Bye bye.